Surat Al-Kautsar ayat yang ke 108 turun di kota Makkah, Makkiyah, makanya disebut Makkiyah. Kenapa? Karena turun di Makkah. Berapa ayat? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ya, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diri. Fasholli li rabbika wanhar. Semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu nikmat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mendapatkan nikmat, Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar. Apa Alfira? Duduk Pak. Pak duduk enak banget tidur. Fasholli li rabbika wanhar. Perintah Allah untuk Alfira, sholatlah. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat, ingat, jangan tinggalkan sholat. Lirabbika, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Miko sholat niatnya ingin dipuji orang, jangan. Ya Sabrudin, kalau sholat harus niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin disanjung orang, murni lillahi ta'ala. Wanhar, perintah kedua adalah wanhar. Apa wanhar? Sebagai ibadah dan mendekatkan dari diri kepada Allah. Iya, berkorban sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada yang korban enggak orang tuanya? Ada. Mudah-mudahan tahun depan bisa berkorban ya. Inna syani aka. Apa tuh? Anissa. Inna syani aka huwal abtar. Sungguh yang ketiga, sungguh inna syani aka wal abtar. Apa artinya? Orang yang memancingmu dialah yang terputus dari rahmat. Orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, wal abtar, dia yang terputus apanya? Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya perjuangan Nabi Muhammad, banyak halangan, banyak rintangan. Gak sukalah, membencilah, ya. Nabi Muhammad, ya, Nabi dan Rasul, utusan Allah, ketika dakwah banyak yang gak suka, dihalang-halanginya. Sampai pamannya sendiri, namanya siapa? Abu Lahab. Pamannya sendiri itu menghalang-halangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama siapa? Sama istrinya. Sama istrinya.
Istrinya bagian apa dia? Kerjanya apa? Membawa kayu bakar. Nyari kayu bakar tuh, itu jahat juga istrinya, Abu Lahab istrinya juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah menyatakan, sungguh orang-orang yang membenci wahai Muhammad wal abtar, dialah yang telah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sehat. Ya Gema, kamu dikasih sehat, jangan tinggalin ibadah sholatnya. Ingin masuk surga, sholat. Ini satu sahadat bego. Satu dulu lah. Kalau lihat rukun Islam, yang pertama syahadat. Makanya orang non Muslim nggak boleh sholat. Kalau dalam kehidupan nomor satu kan Pak? Dalam kehidupan makan dulu. Nomor satu makan Pak, ada Pak? Ya kalau ingin hidup makan. Ya makan dulu. Tapi kalau kalian ingin hidup bahagia nanti setelah mati, sholat dijaga, jangan sampai ditinggal. Terus surat Al-Maun, lihat surat Al-Maun Andai Pak. 47. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya apa, Aril? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama, mengaku saya agamanya Islam, misal itu kata Allah, ia bisa disebut mendustakan agama. Orangnya kayak apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ikutin. Apa artinya? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim. Awas, hati-hati, jangan sekali-kali sama anak yatim membuli, menyakiti, menzalimi. Aryo ngaku agamanya Islam, tapi sama anak yatim nakalah, bolehlah, membuli. Siapa tuh yang baru naik tuh? Membuli anak yatim, menyakiti anak yatim, menzalimi anak yatim. Jangan sekali-kali malak anak yatim, itu dunia haram ya. Hati-hati. Berarti kalau anak yang ini malah kayak anak yang ada orang tuanya, ya dua-duanya gak apa-apa Pak? Menghardik aja nggak boleh, apalagi malak duitnya. Katanya yatim gak boleh, berarti yang Jadi nggak boleh jangan bilang-bilang Pak. Boleh nggak? Malak itu kan namanya memaksa minta duit. Berarti nggak boleh jangan bilang-bilang boleh Pak. Itu tidak boleh ke siapapun. Kalau dia nggak mau memberi, jangan dipaksa, malah duitnya nanti jadi subhat. Oh udah nggak ini Pak, harus makasih gimana Pak? Gak apa-apa Pak. Harus makasih gak apa-apa. Jangan memaksa. Kalau dia ngasih, terima. Kalau nggak ngasih, jangan maksa, khawatir duitnya itu nanti jadi tidak halal, dipaksa. Jangan makan duit dari memaksa orang, apalagi maksa mana yatim, hati-hati. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa di sini anak yatim ada? Hah? Iko, ada papanya? Ada, alhamdulillah.
cewek curang woi. Diri, yang baru datang diri. Lo diri, ngapain duduk? Di paut aku duduk. Mengaku agamanya Islam sama anak yatim itu zalim, menyakiti, membuli, bodoh amat. Tetangganya nih, maaf, orang kaya bisa. Tetangganya anak yatim, kelaparan, dia diem, baik hati-hati, itu kena ayat ini. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, bohong dia punya agama, dusta, mendustai agamanya. Jadi kalau orang beragama itu pasti peduli dengan anak yatim. Maksudnya begitu. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan anak yatim, agamanya berarti mendustai. Berarti masuk Kristen apa? Allah Allah, makanya hati-hati. Kalau kita punya duit, ada yatim kesusahan, bantu. Yang kedua, siapa lagi orang yang disebut mendustakan agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa artinya? Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Tuh. Maksudnya gimana, Pak? Enggak boleh gitu enggak. Bodoh amat dengan orang miskin yang kelaparan. Tapi di sini dan tidak mendorong, berarti dan nggak boleh. Tidak mendorong. Ngerti gak? Cuek. Misal nih, Aryo, maaf ya. Misalnya orang nggak punya, misal si Gema orang punya lah. Si Aryo lihat ada orang miskin kelaparan, nggak nyuruh si Gema. Itu maksudnya ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, nggak menyuruh, nggak mendorong orang yang mampu memberi makan. Si Aryo kena ini, apalagi si Gemanya yang kaya kena lagi. Nggak mendorong aja, cuek bebek lah, itu kena ayat ini. Orang yang mendustai agamanya. Tahu tetangganya miskin, kelaparan, boya ngerti nggak? Nyuruh ke tetangganya yang kaya, Pak. Bapak kan punya. Itu Pak, ada orang miskin, saya nggak punya nih Pak, mau bantu. Bapak kan punya nih. Bantu tuh Pak, orang miskin Pak, kasih makan. Begitu loh. Tapi ketika cuek bebek, bodoh amat, nggak mendorong, menyuruh untuk memberi makan pada orang miskin, itu sudah kena ayat ini. Bohong, dia punya agama. Maaf, Febri misal, Febri anak yatim nih, hati-hati sama Febri. Kalau kamu yad'ul yatim, membuli anak yatim, bully anak yatim, menyakiti anak yatim. Febri nih ya, jangan sekali-kali marah duitnya haram. Hati-hati ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang ketiga siapa? Orang yang punya agama, mengaku punya agama, tapi diklaim oleh Allah bohong, dia punya agama, dusta, dia punya agama. Yang ketiga siapa? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim apa? Terus jangan diputus. Nah, jangan diputus. Saya pernah dengar surat Al-Maun, fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Jangan diputus. Nah, itu salah. Harus disambung. Allazina hum an sholatihim. Sholat pikirannya kemana? Orang sholat kayak orang nggak sholat. Pernah lihat ya? Sholat duha, subhanallah, colek pantat temennya, subhanallah.
Sholat apaan? Aryo saya lagi sholat diginiin Pak. Astagfirullah. Orang sholat 3 kali gerakan berturut-turut batal, apalagi colak mencolek. Aryo Pak, saya lagi sholat Lagi sujud, si Aryo nyolek matanya si Guma. Subhanallah. Si Guma jentrik kaget kan. Alladzina hum an sholatihim, apalagi nggak pernah ngelakuin sholat, lalai, nggak pernah sholat. Hati-hati, hei, ngaku mau masuk surga, sholat ditinggalin, jangan ngarep ya putra. Ngaku ingin mati masuk surga, sholat ditinggal, ya. Tapi dia terus gimana Pak? Apa tuh? Itu sholatnya berarti nggak ngepek. Berarti sholatnya harus diperbaiki. Ada yang salah di sholat itu. Orang rajin sholat tapi masih main judi, itu berarti sholatnya belum mengefek ke hatinya. Harusnya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Harusnya sholatnya itu bisa mencegah dia dari judi, dari maling sandal. Sholatnya katanya rajin, main judi sering lah, ambil sandal orang sering. Berarti sholatnya ada yang salah, harus dikoreksi. Apanya Pak? Mungkin di waktu sholat Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Nanti main pusing, jalan-jalan pikirannya, tidak khusyuk bacaannya, mulutnya kemana, bacaannya kemana. Ngerti gak? Jangan sholat seperti orang mabok. Ngerti gak orang mabok? Iya ngerti Pak. Sholat tapi mabok pikirannya. Mabuk yang ini kan Pak yang Iya. Orang mabok kalau sholat tuh ngaco itu. saya nggak tahu mabuk Pak. Kamu jangan sampai sholatmu seperti orang mabok. Sholatnya kemana, pikirannya kemana, hatinya kemana. Kalau bisa hati dengan ucapan waktu sholat nyatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hayati bacaannya tuh baru keren. Siapa yang pernah ninggalin sholat? Ninggalin. Jangan, ya Allah. Lebih baik jujur, nggak jujur dosa, pahala lu bakal kurang. Nih yang duduk saja ada satu. Jongkok Pak. Cewek. Jangan tinggalin sholat. Terus terakhir, siapa orang yang disebut mendustakan agama? Alladzina hum yura'un. Apa? Artinya? Mana Pak? Oh, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Salah. Alladzina hum yura'un. Anissa, apa Anissa? Artinya Pak? Berbuat ria. Mana Pak? Halaman 48 di atas. Pamer, punya HP pamer, sholat pamer, ria, sodakoh ria. Ini kena bohong, dia punya agama. Orang beragama itu gak bakal ria. Sehingga Allah menyatakan ketika orang sodakoh ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, berarti dia agamanya dipertanyakan. Kalau ibadah, tapi kalau sodakoh pamer, itu musola. Kalau nggak saya bantu semen nggak bakalan jadi. Gue nih yang bantu dulu maunya. Pamer, sholat pamer, rumah sholat ada pacarnya. Allahu Akbar. Biar dilihat Anissa.
Anissa wong Jawa Pak. Satu suku sama kamu. Sekarang jangan ada apa jangan. Ini geman nih. Hati-hati ya. Kalau diajak kenalan jangan mau. Kita duduk pas jongkok. Iya. Sakit Pak. Kamu kan sakitnya bohongan. Iya bohong. Minta apa minta? Minta apa minta? Teknik ancaman doang apa mau? Ya Miko, kalau sholat harus lillahi ta'ala, jangan riya. Kalau riya kena ayat ini nih. Bohong punya agama, dusta dia punya agama. Berbuat sholat ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Sodako nih bantu temennya, dipamerin. Subhanallah. Ayamna'unal ma'un, apa artinya? Wayamna'unal ma'un. Elvira. Dan orang yang enggan memberi bantuan, mampu sih mampu. Ada orang kesulitan, kesusahan, dia nggak mau bantu. Bohong dia punya agama. Dusta dia punya agama. Ngaku-ngaku punya agama. Tetangga kesulitan, tetangga kesusahan, dia ogah membantu padahal dia mampu. Kalau kita nggak mampu wajar, Allah juga tahu kita nggak mampu kan gitu. Ini yang mampu enggan, ogah membantu. Kata apa ya? Ogah, enak aja gue yang capek cari duit, bantuin orang. Ogah, hati-hati kena ayat ini nih. Jangan merasa diri sebagai orang beragama kalau dia sudah cuek bebek dengan orang yang kesulitan, kesusahan. Makanya Kalau ngebantu orang buat depo gimana? astagfirullah. Itu bukan dapat pahala, bahkan ngebantu. Mantu apa? Orang mau ini sholat. Judi. Judi. Kok mantu kemungkaran sih? Kemaksiatan. Enggak boleh. Ini minta Pak. Kamu mau air comberan diminum? Kan kita cuma Kan sama-sama air. Sama-sama air enggak? Sama-sama membantu kan Pak, tapi air comberan mau? Mau? Diminum mau air comberan? Itu uang judi itu haram. Katanya kalau kita saling ngebantu dapat pahala. Salah dah ngomongnya dengan ini. Kalau menolong itu kebaikan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Kalau tolong menolong kebaikan. Cuma Saya dapat duit. judi kok kebaikan sih? Subhanallah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu